Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Wa haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah, di pagi yang cerah ini pantaslah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu kita semua berharap mudah-mudahan atas syukur kita Allah berikan kembali kebaikan, kenikmatan, rahmat yang sudah kita dapatkan lebih banyak lagi. Karena janji Allah, siapa saja yang bersyukur maka akan ditambahkan kebaikan-kebaikan yang bisa jadi belum kita dapatkan sebelumnya. La azidannakum, maka akan ditambahkan, kata Allah. Di samping itu pula ucapan syukur kita merupakan penegasan bahwa kita adalah manusia yang pandai berterima kasih atas apa yang kita dapatkan. Karena kata Allah sangat sedikit manusia yang pandai bersyukur. Nah, mudah-mudahan kita termasuk adalah bagian dari hamba Allah yang sedikit tadi, dan termasuk yang pandai bersyukur. Sahabat yang dirahmati Allah, beberapa hari ke depan kita akan bertemu dengan bulan yang agung, yaitu Ramadan. Kita selalu diliputi bahagia, gembira. Ada juga mungkin yang was-was karena berbagai macam latar belakang yang melatarinya. Bagi orang-orang yang bergembira ketika mendengar akan bertemu dengan Ramadan, oleh Allah diberikan jaminan. Apa jaminannya? Dakhalal jannah. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk was-was, khawatir ketika mendengar Ramadan akan tiba. Man fariha bidukhuli Ramadan dakhalal jannah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi siapa saja yang berbahagia dengan hadirnya bulan Ramadan, maka baginya akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu kebanggaan kita, keistimewaan kita sebagai umat Kanjeng Rasul. Kenapa harus was-was? Terus siapa biasanya orang yang was-was dengan hadirnya Ramadan? Bisa jadi orang yang was-was adalah orang yang ada dalam pribadinya kemunafikan, atau karena lemahnya iman sehingga dia ketika mendengar Ramadan tiba dia was-was, atau bisa juga was-was karena keimanan dia yang tinggi atas ketawaduan dia kepada Allah. Karena
ketika Ramadan tiba, bulan yang dijanjikan 1000 kebaikan, kita merasa jangan-jangan kita belum siap. Jangan-jangan malah kita mensia-siakan waktu yang Allah berikan khusus kepada kita selama bulan Ramadan. Ini kekhawatiran orang yang beriman. Orang yang munafik tidak beriman, dia was-was karena kalau puasa dia takut lapar. Kalau bulan puasa dia khawatir tidurnya berkurang. Nah, ini bisa jadi orang-orang yang mudah begini yang akan was-was ketika menghadapi bulan Ramadan. Pertanyaannya kemudian adalah, ada di manakah kita orang yang bergembira ketika Ramadan akan tiba? Was-was dalam arti minor tadi. Kalau orang beriman, dia bergembira dengan segala macam resikonya. Kenapa? Karena janji Allah adalah surga, kemuliaan, ketakwaan bagi orang yang beriman. Orang munafik was-was karena tadi khawatir jatah makannya berkurang, atau setidaknya kalau dia makan di siang hari dan ketahuan orang, dia akan merasa malu, jatuh marwahnya. Nah, ini kita ada di mana posisinya? Silakan kita jawab masing-masing di hati kita. Hadirin pemirsa, sahabat semua yang dirahmati Allah, puasa adalah suatu kewajiban bagi kita umat muslim. Yang tidak muslim, ya tidak wajib. Maka ketika kita mengaku merasa sebagai umat muslim, maka tanpa alasan apapun kita wajib berpuasa, kecuali ada sebab yang lain, ini cerita lain lagi. Tapi kewajiban kita berpuasa adalah karena apa? Karena satu, kita muslim, makanya wajib berpuasa gitu. Orang non muslim ya suka-suka dia mau puasa mau tidak. Mau puasa juga tidak ada artinya karena dia tidak muslim. Ini yang pertama yang harus kita ingat. Kenapa kita harus berpuasa? Atau kalau ada orang bertanya, kenapa Anda berpuasa? Jawabannya adalah karena saya muslim. Kalau Anda tidak muslim, tidak wajib. Meskipun Anda berpuasa dalam agama saya, jawabannya begitu. Dalam pengertian agama saya, tidak akan dihitung sebagai sebuah kebaikan. Meskipun bisa jadi di agama yang lain atau agama dia juga ada kewajiban puasa buat mereka. Tapi dalam konteks keyakinan kita sebagai umat muslim bahwa salah satu wajib puasa kita adalah karena kita muslim. Yang kedua, hadirin Allah, kenapa kita harus berpuasa lagi di samping kita muslim adalah karena kita sudah balik. Maknanya adalah karena kita sudah berusia dewasa. Apa ukurannya dalam Islam kedewasaan itu? Kedewasaan itu dalam Islam dicirikan sebagai pernahnya kita bermimpi, mimpi basah bagi orang-orang yang belum menikah. Mimpi basah malam hari atau siang hari kita tertidur, ujung-ujung bermimpi bertemu dengan perempuan cantik, bidadari. Kemudian bangun-bangun kok basah alat kelamin kita.
dan kita merasakan kenikmatan, itulah yang disebut mimpi, dan sebagai penanda bahwa kita sudah balik. Atau dengan pengertian yang sederhana, balik adalah orang yang sudah masuk batas usia minimal 17 tahun. Balik. Jadi kalau orang sudah 17 tahun, bagi laki-laki ya, bagi laki-laki sudah 17 tahun, meskipun dia belum pernah bermimpi, maka karakter model orang seperti ini dia sudah wajib berpuasa. Tidak ada alasan lagi, kecuali tadi sakit, beda lagi. Ini kita bicara umum dulu, bukan asbab gitu. Jadi pemirsa semua, saya ulas kenapa kita berpuasa, karena kita beragama Islam, jadi wajib. Kenapa berpuasa lagi di samping beragama Islam? Karena kita sudah dewasa, balik namanya. Nah, yang ketiga, di samping Islam, balik, kita memiliki akal. Akal kita sehat, akal kita tidak idiot, tidak gila. Kita bisa mengerti mana yang baik, mana yang buruk, mana perempuan cantik, mana tidak cantik, mana laki-laki tampan, tidak tampan. Berarti kita masuk kategori orang yang memiliki kecerdasan akal gitu. Jadi kalau orang gila, biarpun dia muslim, sudah balik, karena dia gila ya nggak wajib. Tapi kalau dia sudah sembuh kembali, maka dia kemudian wajib sholat. Nah, berikutnya yang keempat, kenapa kita harus berpuasa? Di samping Islam, balik, berakal, kita suci. Bagi perempuan, dia suci dari hadas, dari haid dan nifas ya. Jadi kalau ada perempuan yang sedang haid atau masih dalam rentang waktu nifas setelah melahirkan, maka dia tidak wajib berpuasa pada saat itu, tapi dia akan membayarnya nanti di bulan lain. Ada yang berpuasa, masuk hari puasa, tapi dia tidak suci, boleh nggak? Contohnya apa? Seorang lelaki yang bermimpi malam harinya bulan Ramadan, kemudian masuk imsak, makan, dan kemudian dia berpuasa, sah tidak? Sah. Dia tidak wajib untuk mensegerakan mandinya sebelum masuk waktu puasa. Jadi kalau kita malam harinya berhadas besar, tidak masuk kategori bahwa kita termasuk orang yang boleh atau tidak boleh meninggalkan puasa. Jadi suci dari dalam konteks ini adalah suci dari bagi perempuan hadas besar, haid dan nifas. Kalau hadas besar karena adanya persegamahan, itu tidak ada menjadi dalil, kecuali kita bersegama di siang hari, itu malah berat lagi sanksinya. Terakhir, hadirin rahimakumullah, salah satu yang diwajibkan kenapa kita berpuasa adalah mungkin tidak sedang musafir. Jadi nggak ada alasan kita tidak berpuasa pada saat kita sedang dalam posisi tidak bepergian jauh. Kalau bepergian jauh masih ikhtiari, sekiranya tidak memberatkan masyaqqah dia di perjalanan, dia boleh tidak berpuasa. Dia boleh berpuasa.
Tapi ketika dalam rentang perjalanan yang jauh dan dikhawatirkan malah semakin memburuk fisiknya, maka akan lebih baik berpuasa, karena menjalankan keringanan dari Allah itu adalah kebaikan tersendiri. Hadirin Allah, inilah 5 hal yang harus kita ingat sebagai ilmu bekal kita memasuki bulan puasa. Saya ulang sekali lagi bahwa puasa kita wajib dilakukan karena kita beragama Islam, karena kita balik, udah dewasa, akal kita waras, tidak gila, tidak ayan. Kalau ayan, ujuk-ujuk ayan siang hari batal dia puasanya. Mabok siang hari batal puasanya. Besok wajib di suci dari haid dan nifas. Kemudian dia mukim, dia tidak sedang bepergian jauh, yang masa fatul fasri, yang diperbolehkan cara untuk tidak berpuasa sebagai rukhsah. Hadirin, inilah singkat dari persiapan kita menjelang Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, karena merefresh ilmu dengan suatu ibadah yang akan kita lakukan itu lebih baik, sebagai bagian dari kehati-hatian kita. Harapannya dengan bekal-bekal ilmu ketika melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya momentum, bukan rutin, karena sangat bisa jadi kita akan ada yang lupa atau terlupakan dari bagian dari ibadah itu. Demikian, terima kasih, kita cukupkan. Insya Allah kita akan bertemu kembali dalam momentum yang lain dengan tema-tema yang lain. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.